Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas kembali kelanjutan pembahasan kita yang kemarin berkaitan dengan doanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita satu doa agar kita terlindung daripada Al-Masihid Dajjal. Al-Masihid Dajjal, di mana Dajjal itu akan datang nanti menjelang hari kiamat. Dajjal kecil sih sudah datang sebetulnya dari sejak zaman Kanjeng Nabi Muhammad dan para sahabat. Dajjal kecil itu sudah datang. Tapi nanti menjelang kiamatul kubra, kiamat besar, maka Dajjal yang besar pun akan datang. Nah, inilah doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad agar kita bisa selamat daripada tipu daya Dajjal dan kesesatan-kesesatan yang dikemukakan oleh Dajjal. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzu bika minal kasali wal harami wal maksimi wal maghrami wa min fitnatil qabri wa ajabil qabri wa min fitnatin nari wa azabin nari wa min fitnatis syarril ghina wa a'udzu bika min fitnatil faqri wa a'udzu bika min fitnatil masihid dajjal ila akhiri. Nah, kemarin kita sudah sampai kepada Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nari wa azabin nari. Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku memohon perlindungan kepadamu daripada fitnah api neraka dan azab api neraka. Kemudian kelanjutannya adalah wa min fitnati syarril ghina. Inni a'udzu bika min fitnati syarril ghina. Aku berlindung kepada Engkau wahai Allah daripada fitnah keburukan kekayaan. Jadi kekayaan ini adalah satu ujian buat kita. Satu ujian. Jadi ujian itu bukan hanya berupa bala saja atau bukan hanya bencana saja. Kekayaan yang kita dapatkan itu juga merupakan satu ujian buat kita. Di mana apakah kita bisa menggunakan kekayaan kita ini sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Banyak sekali orang-orang di antara kita, orang-orang kaya di antara kita, justru kekayaannya itu tidak menambahkan kemaslahatan, tidak membuat kebaikan untuk dirinya sendiri, dan ada kemungkinan juga untuk orang lain. Tidak ada kemaslahatan di dalam kekayaan tersebut. Kadang baik untuk dirinya sendiri, keluarganya, ataupun orang lain. Nah, kita ini diajarkan satu doa oleh Kanjeng Nabi, Allahumma inni a'udzubika min fitnatis syarril ghina. Aku berlindung kepada Engkau daripada fitnah keburukan kekayaan.
Kekayaan yang kita gunakan hendaknya dipergunakan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bersedekah, menunaikan zakat, dan kemudian kurban dan lain sebagainya. Berangkat haji ke Baitullah. Nah, itu semua adalah pasti menggunakan kekayaan. Banyak orang-orang di antara kita sekali lagi justru kekayaannya dia itu malah menambahkan keburukan, kejelekan untuk orang tersebut. Kekayaannya tersebut justru mereka membuat satu kemaksiatan. Dengan kekayaannya mereka membuat satu keharuman. Poya-poya, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Banyak. Jadi keburukan-keburukan itu timbul, ya. Yang akhirnya asbab kekayaan yang kita gunakan bukan di jalan Allah. Kekayaan yang kita gunakan justru di jalan setan, seperti melakukan kemaksiatan, perbuatan haram, kezaliman dan lain sebagainya, membawa kita itu kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Membawa kita kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berlindung kepada Allah daripada fitnah kejelekan kekayaan. Berlindung kepada Allah daripada fitnah keburukan kekayaan. Wa a'udzu bika min fitnatil faqri. Allahumma inni a'udzu bika min fitnatil faqri. Aku berlindung kepadamu wahai Allah daripada fitnah kemiskinan, daripada bahaya kemiskinan. Nah, kemiskinan itu juga bisa menimbulkan satu bencana yang sangat luar biasa kepada kita. Kadang-kadang asbab kemiskinan, kekurangan harta, mata kita ini menjadi gelap. Ya enggak, Kong Jit? Mata kita ini menjadi gelap gitu. Mencuri kesana kemari, tipu daya ke sana kemari, korupsi dan lain sebagainya. Itu terjadi karena kemiskinan. Makanya dibutuhkan keimanan yang kuat dalam rangka kita mendapatkan keadaan yang miskin. Perlu keimanan yang kuat. Ini dunia ini sangat menggoda. Dunia ini sangat menggoda, wabil khusus kepada orang-orang yang fakir, orang yang miskin. Kesenangan dunia ini sangat menggoda. Bagaimana caranya orang fakir tersebut bisa memenuhi kebutuhannya, bisa memenuhi kehidupannya, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya, baik untuk dirinya atau keluarganya, yang kemungkinan besar dia tidak bisa memenuhinya dengan cara-cara yang halal, akhirnya dipenuhi dengan cara-cara yang haram. Mencuri, menipu, makan harta orang lain, korupsi dan lain sebagainya. Dipenuhi tuh kebutuhan-kebutuhan dia dan keluarganya dari hasil-hasil yang haram, dari hasil mencuri, berbuat zalim dan lain sebagainya. Dan itu adalah disebabkan karena kemiskinan. Karena itu Allah melalui lisan Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil fakri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada fitnah kefakiran. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada bahaya kemiskinan, bahaya kefakiran. Min fitnatil fakri. Wa a'udzu bika min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah min fitnatil masihid dajjal, daripada
fitnah al-masihid dajjal. Ya, kemarin kita sudah singgung. Dajjal itu siapa sih? Ya, dajjal itu adalah satu makhluk Allah yang memang menguji kita. Yang memang akan menguji, yang akan menguji kita. Ya, yang akan menguji kita, menguji keimanan kita, menguji kesabaran kita dan lain sebagainya. Dajjal ini adalah satu makhluk yang dia adalah pembohong yang sangat luar biasa. Dia akan menyesatkan kepada umat manusia. Dajjal itu sekali lagi sudah muncul sejak zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ada beberapa orang pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Padahal Kanjeng Nabi kemukakan la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah aku. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku nabi, itu dajjal. Karena dia membawa kesesatan bagi umat manusia dan membuat tipu daya. Musailamah al-Kadzab contohnya. Itu dajjal. Karena dia mengaku-ngaku seorang nabi. Dan beberapa orang lagi yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Semua pada zaman sahabat tersebut maka seperti Musailamah al-Kadzab dan beberapa orang yang mengaku-ngaku nabi akhirnya ditumpas oleh sahabat, khususnya pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dibunuh. Memang layak sebetulnya kalau ada orang yang mengaku-ngaku nabi dibunuh. Kenapa? Karena dia akan membawa kesesatan umat. Dia akan membawa kesesatan umat manusia. Jadi Musailamah al-Kadzab itu dibunuh. Ya. Sekali lagi dalam rangka menyelamatkan akidah umat Islam, dalam rangka menyelamatkan umat Islam daripada kesesatan dajjal dan kebohongan-kebohongan yang dilontarkan oleh dajjal, ya, maka dajjal itu harus dibunuh. Barang siapa yang mengaku-ngaku nabi, maka hakikatnya dia itu adalah dajjal. Sekali lagi, maka layak untuk dibunuh. Karena akan membuat, kalau tidak dibunuh, maka akan membuat kesesatan bagi umat manusia. Dalam pandangan Islam pun Mirza Ghulam Ahmad itu juga disebut dajjal karena mengaku-ngaku nabi. Sedangkan jelas-jelas di dalam Al-Quran, jelas-jelas melalui lisan Kanjeng Nabi Muhammad, tidak ada nabi setelah aku, la nabiyya ba'da. Tidak ada nabi setelahnya, yaitu setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'di. Dajjal ini nanti keluar menjelang hari kiamat, kiamatul kubra. Maka Dajjal ini keluar dengan kemampuan yang luar biasa. Dengan kemampuan yang luar biasa, dengan sihirnya dan lain sebagainya. Dia bisa melakukan apa saja dengan cara-cara yang membuat orang menjadi takjub. Dengan sihirnya dia bisa melakukan apa saja. Sehingga orang yang imannya lemah pada saat itu, maka bisa jadi tergelincir dan dia menjadi pengikut Dajjal. Luar biasa kok. Luar biasa tipu dayanya. Sehingga ketika Dajjal ini keluar, maka banyak sekali orang yang tertipu. Sekilas
Kita dalam doa, Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau ya Allah daripada fitnah al-masihid dajjal. Dajjal juga menggunakan kata-kata al-masih. Nabi Isa juga menggunakan kata-kata al-masih. Ada perbedaan yang sangat ekstrim antara al-masih yang disematkan kepada dajjal dan al-masih yang disematkan kepada kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Al-masih yang disematkan kepada dajjal itu adalah berkonotasi negatif. Berkonotasi negatif. Tukang tipu. Ya, itu kan negatif. Suka menyesatkan orang lain. Itu kan negatif. Berbuat sihir-sihir itu kan negatif. Jadi al-masih yang dicematkan kepada dajjal adalah al-masih yang berkonotasi dengan perbuatan-perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh dajjal. Al-masih yang disematkan kepada kanjeng Nabi Isa alaihissalam berkonotasi perbuatan yang baik, perbuatan yang baik. Isa mengajak kepada umat manusia untuk beribadah kepada Allah. Isa mengajak kepada manusia untuk berbuat baik. Isa mengajak kepada manusia untuk beribadah. Sama-sama al-masih. Cuman sekali lagi al-masih yang disematkan kepada Isa alaihi salam adalah berkonotasi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang baik. Isa tidak mengajarkan kepada kemusyrikan. Isa tidak mengajarkan kepada kekafiran. Sekali lagi kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Allahumma ghsil anni khotoya bil ma'i wassalji wal barodi. Ya Allah, bersihkanlah dari aku khotoya akan dosa-dosaku, dosa besar maupun dosa kecil. Selalu kita memohon ampun dan mohon dibersihkan dari segala macam dosa. Ya. Baik dosa kecil maupun dosa besar. Kita harus menanamkan di dalam jiwa kita pengharapan yang sangat luar biasa. Pengharapan yang sangat luar biasa agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Senajan meskipun kita melakukan dosa besar. Dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa musyrik, mempersekutukan Allah. Dosa kita sebesar apapun dosa kita yang pernah kita lakukan, maka jika kita mohon ampun kepada Allah dengan permohonan yang sangat luar biasa, dengan taubat nasuha, insya Allah dosa-dosa besar kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tumbuhkan di dalam diri kita, di dalam hati kita, bahwa Allah akan mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Allahumma ghsil anni khotoya bil ma'i wasalji wal barodi. Ya Allah, bersihkanlah aku daripada dosa-dosaku dengan air dan salju dan air mawar. Wa naqi qalbi minal khotoya kama yunaqqas sabul abyadu minad danasi. Ya Allah, bersihkanlah. Yang tadi Allah maksil, bersihkanlah, sucikanlah. Wa naqi qalbi minal khotoya kama yunaqqas sabul abyadu minad danasi. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, dan bersihkanlah, sucikanlah hatiku
minal khotoya daripada dosa-dosa. Kama yunnaqu sabul abyanu binad danasi sebagaimana bersihnya pakaian yang putih bersih daripada daki. Pakaian yang putih bersih daripada daki. Jadi kita diajarkan oleh Kanjeng Nabi agar Allah mensucikan dan membersihkan hati kita dari berbagai macam kesalahan dan dosa. Itu saja dulu ya Kong ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita. Yang penting intinya adalah kita istiqomah. Insyaallah istiqomah itu akan kita dapatkan. Kemuliaan, karomah insyaallah akan kita dapatkan dengan sebab kita istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemarin juga itu diajar